Baik para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan dengan part yang kedua pada sesi ke-9 ini. Kita masuk kepada aturan-aturan yang berlaku di dalam menghitung peluang-peluang atau kemungkinan yang akan terjadi dari satu peristiwa yang akan kita amati. Nah, aturan-aturan yang harus kita perhatikan pertama, jika peluang atau P itu peluang ataupun probabilitas dari sebuah event atau E itu adalah nol. Jadi ketika peluang ataupun probabilitas dari suatu peristiwa yang kita prediksi itu adalah nol, maka sudah pasti event atau peristiwa yang terjadi itu tidak akan muncul, tidak akan terjadi. Kalau kita dapatkan nanti peluangnya nol, sudah pasti peristiwa itu tidak akan terjadi. Nah, ketika kita dapatkan, jika peluangnya yang kita dapatkan itu sebesar 1, maka sudah kita pastikan bahwa peristiwa yang akan kita duga itu akan pasti terjadi. Nah, makanya nilai peluang yang nantinya akan kita duga itu bergerak antara 0 sampai dengan angka 1. Jadi tidak ada nanti peluangnya 1,5 atau 1,7 atau 1,1. Jadi angka peluang yang kita hitung nantinya itu bergerak dari angka 0 sampai 0 artinya tidak mungkin terjadi peristiwa yang kita amati. Kalau 1 itu menjelaskan bahwa peluangnya akan pasti terjadi. Peluang selalu terkait dengan suatu peristiwa, suatu kejadian, atau percobaan. Jadi kalau kita ingin melihat, kita bisa melakukan percobaan. Percobaan pelemparan mata uang. Berapa kita ingin melempar 100 kali. Dari 100 kali pelemparan, berapa yang muncul nantinya angka gambar, dan berapa yang muncul dari sisi huruf. Jadi dengan masing-masing sisi itu memiliki peluang yang sudah kita hitung tadi sebesar setengah. Tapi di dalam empirisnya, dalam kenyataannya bisa saja nanti satu orang melakukan pelemparan sebanyak 100 kali akan diperoleh huruf itu, sisi huruf sebanyak 70 kali. Kemudian sisi gambar tentu 30 kali. Ada yang teman lainnya akan mendapatkan 50-50, 50-50. Ada yang nanti mendapatkan sisi gambar 60 kali, sisi huruf itu hanya 40 kali. Nah, itu yang disebut dengan variasi dari proses pelemparan. Tapi ketika kita melakukan pelemparan secara terus-menerus, secara dari distribusinya nanti kita dapatkan kecenderungan bahwa mata uang itu memiliki peluang setiap sisinya adalah setengah. Nah, kita sebelum memahami kita pahami dulu sedikit ada beberapa notasi yang perlu kita pahami bersama agar di dalam memahami ini menghitung kita memiliki pemahaman sama berkaitan dengan notasi ataupun simbol-simbol di dalam penghitungan probabilitas. Yang pertama ada yang kita kenal dengan ruang sampel yang disimbolkan dengan S besar. Ruang sampel adalah himpunan yang elemen-elemennya ataupun komponen-komponen yang ada di dalamnya merupakan hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Jadi semua kemungkinan elemen-elemen yang ada di dalam ruang sampel itu merupakan hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, kumpulan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi itu nanti disimbol dengan ruang sampel S besar, A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Jadi semakin banyak peluangnya berarti semakin banyak ruang sampel yang mengandung elemen-elemennya. Yang kedua, contoh pada pelemparan mata uang. Maka ruang sampel percobaannya cuma 2. Jadi ketika kita menggunakan ruang sampel dari mata uang, apa saja kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi? Hanya 2 saja, muncul huruf, muncul gambar. Sehingga ruang sampelnya terdiri dari 2 elemen saja. Yang kedua ada istilah titik sampel. Titik sampel adalah semua elemen yang ada di dalam suatu ruang sampel. Jadi ada ruang sampelnya, himpunannya. Yang kedua ada titik sampelnya, yaitu semua elemen-elemen yang ada di dalam suatu ruang sampel. Nah, makanya tadi kalau S-nya ada 6, A1, A2, A3, A4, A5, sampai A6. Kalau kita menghitung probabilitas dari mata uang,
maka titik sampelnya hanya 2, A1 dan A2 atau huruf dan gambar. Contoh, pada pelemparan sebuah dalu, kita ketahui dalu memiliki sisinya sebanyak 6. Jika yang ingin kita lihat sisi yang muncul, maka ruang sampelnya itu adalah S1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian titik sampelnya tentu ada 6. Jika ingin lihat jenis bilangan yang muncul apakah genap ataupun ganjil, maka ruang sampelnya bisa kita buat S, ganjil, atau genap. Jadi ada 2 saja elemen yang ada di dalam ruang sampel itu. Yang ketiga ada peristiwa atau kejadian atau event. Nah, apa yang kita sebut dengan peristiwa, kejadian, atau event, itu adalah himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Himpunan bagian dari ruang sampel. Peristiwa selalu ditulis dengan lambang huruf besar. A, B, C besar, D besar, dan dituliskan peristiwa yang mungkin muncul dalam hasil. Contoh, kita lakukan percobaan 4 pekerja sama-sama terpapar dengan polusi udara. Barangkali dia bekerja di pabrik yang nantinya mengeluarkan polusi. Nah, keempat pekerja ini secara bersama-sama terpapar dengan polusi udara. Nah, hasil yang ingin kita lihat dari ruang sampelnya, dicatat apakah dari 4 ini mengalami jatuh sakit atau tidak. Maka ruang sampel yang mungkin terjadi dari 4 pekerja ini, kombinasinya seperti ini. Jadi S-nya 4 kali, artinya keempat-empat pekerja itu jatuh sakit. Yang kemungkinan yang kedua, S-nya 3 dan 1 tidak. 3-nya sakit, 1 tidak. Atau 1 sakit, kemudian yang kedua tidak sakit, kemudian ketiga dan 4 juga mengalami sakit. Nah, begitu seterusnya. Jadi ruang sampel, peluang kemungkinan terjadinya itu bisa kita kombinasikan berdasarkan kode-kode tadinya. Nah, suatu peristiwa kalau kita ingin hitung semua pasiennya sakit, tentu hanya satu saja, yaitu S-nya 4 kali. Kemudian kalau 3 orang yang mengalami sakit dengan kombinasinya seperti ini, SSST, sakit, sakit, tidak sakit, dan sakit, sakit, tidak sakit, 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 kemudian tidak sakit, 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 sakit. Jadi combine-nya ini menentukan, jadi urutan sangat menentukan di dalam menghitung kombinasinya. Sehingga ada 3 orang yang mengalami sakit, ada 3 kombinasi yang kita dapatkan dari kemungkinan dari 4 pekerja yang terpapar polusi udara. Kemudian yang perlu juga kita pahami bahwa peristiwa baru itu dapat dibentuk dari peristiwa yang sudah ada dengan menggunakan 3 operasi dasar di dalam menghitung peluang. Jadi ketika kita ingin menghitung peristiwa-peristiwa yang baru, itu bisa kita hitung berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah ada dengan mengacu pada 3 operasi dasar di bawah ini. Jadi ada penggunaan istilah union. Union atau gabungan itu merupakan peristiwa A dan B adalah dari semua elemen yang ada di dalam himpunan A maupun himpunan B. Jadi merupakan arsiran dari A dan B. Jadi union merupakan gabungan atau himpunan semua elemen yang ada di dalam himpunan A maupun B. Ditulis dengan A union B. Nah, kalau kita bikin diagram Venn-nya seperti ini. Jadi ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, kalau union artinya berada di antara ini. Jadi dia ada di dalam himpunan A, kemudian juga ada di dalam himpunan B. Yang kedua ada peristiwa yang disebut dengan interaksi. Interaksi adalah 2 peristiwa di mana A dan B nanti ditulis dengan A kebalikan dari union. Interaksi ya, A hasil B adalah himpunan semua elemen yang ada di dalam A dan juga B.
Ini yang dihasilkan ya. Jadi berada di dalam A juga di dalam B. Jadi tolong dibedakan dengan union. Ya. Gabungan union adalah himpunan semua elemen yang ada di dalam himpunan A maupun di himpunan B. Nah, hasilan ataupun interaksi merupakan himpunan semua elemen yang ada di dalam A dan juga di B. Yang ketiga baru istilah komplement. Komplement adalah peristiwa A yang nantinya ditulis dengan A besar C kecil adalah himpunan semua elemen yang tidak ada di dalam himpunan A itu. Dapat kita bayangkan di diagram Venn ini himpunan di dalam komplit A, kemudian AC ini adalah komplement dari A, yaitu himpunan semua elemen yang berada di luar dari himpunan A. Saya kira itu untuk prinsip dasar di dalam perhitungan, di dalam menghitung probability, terutama di dalam